Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laudia Story, tempat di mana setiap kisah nyata diangkat. Pemirsa, Solo digemparkan oleh sebuah peristiwa yang begitu sulit dipercaya. Seorang wanita diduga menghabisi tetangganya sendiri di dapur rumahnya. Lebih mengejutkan lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi sudah dimasak dan diduga siap dijual. Apa motif di balik tindakan yang tak masuk akal ini? Dan bagaimana warga sekitar bisa tidak menyadari kejadian tersebut? Kampung kecil di pinggiran Solo itu biasanya tenang. Suara anak-anak bermain di sore hari berpadu dengan aroma masakan dari dapur warga, menciptakan suasana hangat khas perkampungan Jawa. Namun, pada suatu siang yang terik di bulan Oktober, keheningan itu terusik oleh bau menyengat yang datang dari rumah seorang wanita bernama Rini. Rumah kecil di ujung gang itu sudah lama tampak sepi. Cat dindingnya mulai pudar, halaman depannya ditumbuhi rumput liar, dan pintu kayunya jarang terbuka. Warga mengenal Rini sebagai sosok pendiam, jarang bersosialisasi, dan lebih sering menatap kosong dari jendela rumahnya yang kusam. Awalnya, tak ada yang mencurigakan. Namun menjelang sore, bau yang semakin tajam membuat beberapa tetangga gelisah. Mereka berpikir mungkin ada hewan mati di sekitar rumah itu. Seorang ibu mencoba mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Hanya terdengar bunyi kompor dari dalam, seperti ada sesuatu yang sedang dimasak dalam jumlah besar. Mungkin dia sedang menyiapkan jualan, ujar salah satu warga sambil mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi rasa penasaran bercampur cemas mulai merayap di benak mereka. Rini dikenal dulunya bekerja di warung makan kecil. Namun sejak beberapa bulan lalu ia jarang keluar rumah. Suaminya merantau dan tak pernah kembali, sementara ekonominya terus menurun. Beberapa kali warga melihatnya membawa karung hitam besar ke belakang rumah pada malam hari. Tak ada yang tahu isinya apa. Mereka hanya berbisik, berharap itu bukan sesuatu yang aneh. Tapi hari itu, bau dari dapur rumah Rini menjadi terlalu kuat untuk diabaikan. Sekitar pukul 5 sore, Ketua RT setempat, Pak Mardi, memutuskan mendatangi rumah itu bersama dua warga lain. Mereka mengetuk pintu, memanggil nama Rini berulang kali. Akhirnya, dari dalam terdengar suara pelan menjawab, "Sebentar, saya sedang memasak." Namun saat pintu terbuka sedikit, aroma tajam menyeruak, membuat mereka spontan menutup hidung. Dari celah pintu, terlihat panci besar di atas kompor, dengan cairan berwarna pekat yang mendidih perlahan. Rini tampak gugup, keringat mengucur di pelipisnya, matanya berputar cepat seolah mencari alasan untuk menutup pembicaraan. "Saya sedang masak bahan untuk jualan, Pak," katanya dengan suara gemetar. Tapi justru dari nada suaranya, warga semakin curiga. Ketika Rini berusaha menutup pintu, salah satu warga menahan gagang pintu itu. Bau yang semakin menyengat membuat suasana hening berubah tegang. Dalam sekejap, pandangan semua mata tertuju ke arah meja dapur yang tertutup kain. Ada sesuatu di sana, bentuknya aneh, terlalu besar untuk sekadar bahan masakan biasa. Dan saat kain itu tersingkap sebagian, terlihat sesuatu yang membuat darah mereka serasa berhenti mengalir. Seketika, jeritan terdengar, memecah keheningan kampung yang sejak pagi tampak damai. Malam itu, warga berkumpul di depan rumah Rini. Polisi datang membawa garis kuning dan menutup seluruh area dapur. Lampu-lampu menyala terang, menyinari pemandangan yang tak seorang pun ingin percaya. Rumah kecil yang dulunya tampak sunyi kini menjadi pusat perhatian, sementara Rini duduk di kursi dengan wajah pucat dan mata kosong. Tak ada lagi suara anak-anak bermain di gang itu malam itu, hanya bisik-bisik ketakutan dan doa yang lirih terdengar dari mulut warga yang masih belum bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Peristiwa hari itu mengubah segalanya. Rumah Rini bukan lagi sekadar rumah di ujung gang, melainkan tempat di mana keheningan berubah menjadi mimpi buruk. Dan dapur, yang seharusnya menjadi tempat kehidupan dimulai, kini menjadi saksi bisu dari kisah yang akan mengguncang seluruh Solo. Nama Sulastri dikenal hampir di seluruh kampung itu.
Wanita berusia 45 tahun itu adalah sosok yang selalu tersenyum, suka menolong, dan tak pernah menolak jika ada tetangga yang datang meminta bantuan. Ia sering mengantarkan makanan kepada siapapun yang ia anggap sedang kesusahan, termasuk kepada Rini, tetangganya yang tinggal sendirian di ujung gang. Kasihan dia, hidup sebatang kara, begitu kata Sulastri setiap kali membungkuskan lauk lebih untuk Rini. Dalam pandangan warga, hubungan mereka tampak seperti dua perempuan yang saling menopang di tengah kerasnya hidup. Rini sering terlihat menunduk malu setiap kali Sulastri datang membawakan makanan. Namun di balik senyum itu, ternyata ada perasaan lain yang perlahan tumbuh, rasa iri dan terluka. Sulastri memiliki warung kecil di depan rumahnya yang ramai setiap pagi. Para pembeli datang silih berganti, sementara Rini yang dulu juga membuka usaha serupa kini sudah tak punya pelanggan. Perbedaan itulah yang perlahan memicu bara kecil di dalam hati Rini. Bara yang tak pernah diketahui siapapun. Beberapa tetangga sempat bercerita bahwa Rini pernah mengeluh tentang hutang. Ia mengatakan sudah beberapa kali meminjam uang ke Sulastri, namun belakangan, permintaannya mulai ditolak dengan alasan belum bisa melunasi yang lama. Dari situ, hubungan mereka mulai renggang. Sulastri masih menyapa, tapi Rini lebih sering berpura-pura tak mendengar. Meski begitu, Sulastri tetap berusaha baik. Ia bahkan sempat mengirimkan makanan saat tahu Rini jatuh sakit. Tak ada yang menyangka, niat baik itu justru menjadi jembatan menuju tragedi. Hari-hari berlalu, Rini semakin jarang keluar rumah. Ia menutup diri, jarang berbicara, dan hanya sesekali terlihat ke warung untuk membeli kebutuhan pokok. Sulastri pun mulai khawatir. Jangan-jangan dia benar-benar kesulitan, katanya pada suaminya. Tapi karena merasa sungkan, ia memilih untuk datang diam-diam, hanya membawa sedikit sayur dan lauk sederhana. Hari itu, sore menjelang, suara pintu kayu rumah Rini berderit pelan. "Rin, ini aku, Lastri," ucapnya lembut sambil menaruh bungkusan di meja dekat dapur. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi setelah itu. Tapi tetangga di sebelah rumah mengaku mendengar percakapan mereka berubah menjadi nada tinggi. Ada suara benda jatuh, lalu keheningan panjang. Setelah itu, rumah Rini kembali sunyi seperti biasa. Tak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Keesokan paginya, warung Sulastri tak buka seperti biasanya. Anak-anak yang biasanya membeli sarapan pun pulang kecewa. Dan hari itu menjadi awal dari serangkaian pertanyaan tanpa jawaban. Beberapa warga sempat mengira Sulastri pergi ke luar kota. Namun ketika hari berganti malam dan ia tak kunjung pulang, firasat buruk mulai muncul. Satu-satunya orang yang terakhir terlihat bersamanya adalah Rini. Tapi siapa yang berani curiga pada tetangga yang pendiam dan jarang bicara? Tak ada yang menyangka, di balik pintu dapur rumah itulah, kebaikan seorang wanita berubah menjadi awal dari kisah yang akan membuat seluruh warga kehilangan ketenangan. Malam itu, langit Solo mendung. Di antara gemuruh halus petir yang jauh di kejauhan, seseorang menatap dari jendela rumah dengan mata merah dan wajah kosong. Dalam bayangan cahaya lampu dapur yang redup, Rini duduk diam memandangi lantai yang masih basah, seolah menyadari apa yang telah ia lakukan. Namun tak lagi punya keberanian untuk mundur. Dapur yang dulu penuh dengan aroma masakan, kini menyimpan rahasia gelap yang siap terungkap kapan saja. Sore itu, langit Solo mulai meredup. Hujan tipis turun, membasahi genting rumah dan jalan setapak yang basah. Di dalam rumah kecil di ujung gang, suasana tegang mulai terasa. Rini duduk di kursi dapur dengan wajah gelisah, sementara di depannya, Sulastri mencoba bicara dengan lembut. "Rin, aku bukan mau marah. Aku cuma ingin kamu jujur. Kalau memang belum bisa bayar, bilang saja. Aku nggak akan memaksa." Suaranya tenang, tapi sorot matanya menyimpan kekhawatiran. Namun bagi Rini, kata-kata itu terdengar seperti sindiran. Ia merasa dipermalukan, merasa seolah kebaikan Sulastri selama ini hanyalah bentuk belas kasihan. "Kau pikir aku ini pengemis, Lastri?" ucapnya tajam. Sulastri terkejut.
Ia mencoba menenangkan, tapi Rini semakin terpancing emosi. Di balik tekanan hidup dan rasa putus asa yang sudah lama menumpuk, kemarahan itu meledak seperti api yang membakar tumpukan jerami kering. Rini menatap sekeliling dapur, napasnya tersengal. Ia berbicara tanpa arah, mengungkit masa lalu, nasib buruk, dan ketidakadilan yang ia rasakan. Kau punya warung, kau punya pelanggan. Semua orang datang ke tempatmu. Sementara aku tak punya apa-apa lagi. Bahkan hidupku pun tak ada yang peduli. Teriaknya dengan mata berkaca-kaca. Sulastri berusaha mendekat, mengulurkan tangan, tapi niat baiknya disalahartikan. Rini menepis tangannya dengan kasar. Suara piring jatuh ke lantai memecah keheningan. Dalam hitungan detik, suasana berubah kacau. Ada dorongan, teriakan, dan benturan benda keras. Tak ada saksi, tak ada yang tahu siapa yang lebih dulu kehilangan kendali. Tapi satu hal pasti, pertengkaran itu berakhir dengan keheningan yang panjang, terlalu panjang. Hujan di luar semakin deras, menutupi suara apapun yang mungkin keluar dari rumah itu. Beberapa jam kemudian, lampu rumah Rini masih menyala. Dari luar, terlihat bayangan seseorang bergerak gelisah di dapur. Warga yang lewat mengira Rini sedang memasak, tak tahu bahwa di dalam sana, ia sedang berjuang menutupi sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, matanya kosong menatap lantai yang kini membuat napasnya berat. Dalam pikirannya, hanya ada satu kalimat yang berulang, "Aku tidak bermaksud, aku tidak bermaksud." Tapi semua sudah terlambat. Malam itu, Rini duduk di lantai dapur dalam diam. Di hadapannya, panci besar dan baskom air menunggu. Ia mencoba berpikir jernih, tapi pikirannya berputar seperti ombak yang menabrak karang. Dalam kepanikan dan ketakutan, ia mulai melakukan sesuatu yang tak dapat dibayangkan oleh akal sehat manusia. Ia berpikir, jika semua ini disembunyikan, mungkin tidak akan ada yang tahu. Mungkin esok pagi semuanya akan seperti biasa. Tapi kenyataan tidak bisa disembunyikan selamanya. Dari luar rumah, hanya terdengar suara air hujan dan dentingan panci yang samar. Tak ada yang menyadari bahwa malam itu, di sebuah dapur sederhana di Solo, seorang wanita telah kehilangan akalnya karena tekanan hidup dan amarah yang tak lagi bisa dikendalikan. Dan dari situlah, awal mula bau menyengat itu bermula, bau yang kelak akan menjadi petunjuk utama bagi warga untuk menemukan rahasia kelam yang tersimpan di balik pintu rumah Rini. Pagi itu, kampung kecil di Solo kembali diselimuti kabut tipis. Suasana terlihat biasa, anak-anak berangkat sekolah, para ibu menyapu halaman, dan aroma masakan dari dapur rumah warga mulai menguar di udara. Namun, di ujung gang sempit itu, ada satu rumah yang berbeda. Rumah milik Rini tampak tertutup rapat, tirainya menutupi seluruh jendela, dan tak ada suara apapun dari dalam. Meski begitu, dari arah dapurnya, mulai tercium bau yang aneh, bau menyengat yang menusuk hidung dan membuat siapapun yang melintas menoleh dengan dahi berkerut. Awalnya, warga mengira bau itu berasal dari saluran air yang tersumbat. Namun semakin siang, bau itu makin kuat, sampai terasa hingga ke jalan besar. Seorang ibu yang hendak berangkat ke pasar menutup hidung sambil berucap lirih. Aneh, baunya seperti bukan dari dapur biasa. Rasa penasaran mulai berubah menjadi kekhawatiran. Warga pun mulai berkumpul di depan rumah Rini, saling pandang, mencoba menebak dari mana bau itu berasal. Ketua RT, Pak Mardi, akhirnya memutuskan untuk memanggil Rini. Ia mengetuk pintu berkali-kali sambil memanggil namanya, tapi tak ada jawaban. Hanya terdengar bunyi kipas angin dan dengungan lalat yang berputar di sekitar dapur. Setelah beberapa menit, pintu terbuka perlahan. Rini muncul dengan wajah pucat, rambut berantakan, dan mata sembab. "Saya sedang memasak bahan jualan, Pak," katanya cepat, seolah sudah menyiapkan alasan. Namun aroma dari dalam rumah begitu tajam hingga membuat semua orang spontan mundur selangkah. Pak Mardi mencoba tersenyum sopan, tapi firasatnya berkata lain.
Ia memohon izin untuk masuk, namun Rini menolak. "Maaf, rumah saya berantakan," ucapnya sambil menutup pintu. Saat itu, beberapa warga memperhatikan tangan Rini yang gemetar, serta noda di lantai dekat dapur yang terlihat seperti bekas tumpahan cairan pekat. Situasi menjadi tegang. Pak Mardi akhirnya meminta dua warga untuk menemaninya masuk. Dengan hati-hati, mereka mendorong pintu dan langkah pertama yang mereka ambil langsung disambut oleh udara yang pengap dan panas dari dalam rumah. Dari arah dapur, suara mendidih terdengar jelas. Di atas kompor, terdapat panci besar yang tutupnya sedikit terbuka. Di sekitar meja, ada kantong plastik hitam dan beberapa wadah besar. Ketika salah satu warga mencoba mendekat, Rini panik dan berteriak, "Jangan buka! Itu bukan apa-apa." Namun suara itu justru membuat semua semakin yakin ada yang disembunyikan. Pak Mardi perlahan mendekat. Ia menatap panci itu beberapa detik, lalu dengan tangan gemetar, membuka sedikit tutupnya. Seketika, udara di ruangan berubah. Bau yang keluar begitu kuat hingga membuat salah satu warga muntah di tempat. Rini langsung terduduk di lantai, menutupi wajahnya sambil menangis. "Saya tidak bermaksud, Pak, saya takut," ucapnya lirih. Tapi semua sudah terlambat. Jeritan histeris terdengar dari luar rumah. Warga berlarian memanggil polisi. Dalam waktu singkat, area itu dipenuhi petugas. Garis kuning dipasang di sekitar rumah, dan dapur yang selama ini menjadi tempat Rini mencari penghidupan, kini berubah menjadi lokasi penemuan yang tak akan pernah terlupakan. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan sisa-sisa tubuh manusia di dalam panci besar itu. Suasana berubah sunyi, hanya suara langkah petugas dan bisik-bisik warga yang terdengar di antara tangis ketakutan. Malam itu, berita tentang peristiwa mengerikan ini menyebar cepat. Warga Solo gempar, media mulai berdatangan, dan rumah kecil di ujung gang itu berubah menjadi simbol dari tragedi yang membuat semua orang tak percaya. Tak ada yang menyangka, seorang wanita yang dulu dikenal pendiam dan sopan bisa melakukan hal sejauh itu. Dapur yang seharusnya tempat lahirnya aroma kehidupan, kini menjadi saksi bisu dari kehilangan akal seorang manusia yang dikuasai oleh putus asa dan amarah. Malam di Solo itu begitu sunyi, namun sirene polisi yang meraung memecah keheningan. Rumah kecil milik Rini kini dipenuhi petugas yang bekerja cepat. Lampu-lampu sorot menyoroti setiap sudut dapur, sementara warga berkerumun di luar pagar, menatap dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. Di tengah ruangan, Rini duduk dengan tangan terikat, tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya tak lagi menunjukkan amarah, hanya ketakutan dan penyesalan yang bercampur menjadi satu. Petugas mendekat perlahan, berusaha menenangkan. "Bu, tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi," ucap salah seorang penyidik dengan suara tenang. Rini hanya menunduk, air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Awalnya ia hanya diam, seolah tak sanggup berbicara. Tapi setelah beberapa menit, ia mulai membuka mulutnya, dengan suara lirih nyaris tak terdengar. "Saya tidak bermaksud membunuh, saya hanya marah, saya tidak tahu kenapa bisa sejauh itu," katanya sambil menatap kosong ke arah panci besar yang kini sudah ditutup kain oleh petugas. Dari keterangan yang diperoleh, Rini mengaku peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba. Ia dan Sulastri sempat bertengkar soal hutang dan perasaan tersinggung. Dalam kondisi emosi, Rini kehilangan kendali dan melakukan tindakan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah sadar, ketakutan menguasai dirinya. Ia mencoba menutupi semuanya dengan cara yang membuat semua orang terdiam mendengarnya. "Saya panik, saya takut ditangkap, saya tidak tahu harus bagaimana," ucapnya dengan suara serak. Petugas yang mendengar hanya bisa menghela napas berat. Tak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Keputusasaan dan kemarahan mungkin bisa menjelaskan, tapi tak pernah bisa diterima sebagai pembenaran. Rini terus menangis sepanjang malam, tubuhnya menggigil di kursi kayu. Sementara di luar, warga masih berdiri, sebagian menunduk, sebagian berbisik pelan,
mencoba memahami bagaimana seseorang bisa kehilangan nurani sedalam itu. Keesokan paginya, kabar ini tersebar luas. Media lokal memberitakan dengan tajuk besar, "Wanita di Solo habisi tetangganya, ditemukan bukti di dapur rumahnya." Nama Rini menjadi buah bibir, dan rumah itu kini dijaga ketat. Polisi memasang garis pembatas dan melarang siapapun masuk tanpa izin. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan juga catatan hutang, beberapa surat, dan foto lama yang menunjukkan hubungan baik antara Rini dan Sulastri sebelum kejadian. Semua itu menjadi saksi bisu dari kisah dua perempuan yang awalnya saling membantu, namun akhirnya berujung pada tragedi paling kelam di kampung kecil itu. Sementara itu, Rini dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sepanjang perjalanan, ia hanya menatap kosong keluar jendela mobil. Tangisnya tak lagi terdengar, hanya sesekali ia berbisik pelan, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. "Saya tidak ingin begini, saya benar-benar tidak ingin begini." Kata-kata itu menggantung di udara, tak ada yang menjawab, tak ada yang bisa menghapus kenyataan bahwa ia kini harus menanggung akibat dari perbuatannya. Malam pun kembali turun, membawa keheningan yang mencekam di kampung itu. Warga masih sulit tidur, sebagian bahkan menyalakan lampu rumah hingga pagi. Mereka tak percaya, seseorang yang mereka kenal, seseorang yang selama ini mereka pikir hanya pendiam dan tertutup, bisa menyimpan sisi gelap sedalam itu. Di rumah yang kini sunyi itu, bau menyengat sudah tak ada lagi, namun bayang-bayang peristiwa hari itu akan terus tertinggal, menghantui siapapun yang pernah melihatnya. Di kantor polisi, Rini masih duduk di kursi yang sama, menatap meja tanpa kata. Setiap kali pintu ruangan terbuka, ia selalu menunduk. Di dalam dirinya, rasa takut dan penyesalan sudah bercampur menjadi satu. Ia sadar, tak ada jalan untuk kembali. Yang tersisa hanyalah pengakuan, air mata, dan harapan kosong bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi sayangnya, ini bukan mimpi. Ini kenyataan pahit yang lahir dari emosi, keserakahan, dan kehilangan kendali atas nurani. Keesokan harinya, kampung yang biasanya ramai berubah menjadi sunyi. Tak ada suara anak-anak bermain, tak ada tawa ibu-ibu di warung pagi, bahkan tukang sayur yang setiap hari lewat pun tampak enggan bersuara. Semua masih dalam suasana tidak percaya. Nama Rini dan Sulastri kini menjadi bahan pembicaraan yang menyesakkan dada. Di pojok gang, para warga hanya bisa saling berbisik, mencoba merangkai logika atas kejadian yang rasanya mustahil terjadi di lingkungan mereka yang selama ini damai. Padahal mereka seperti saudara sendiri, ucap salah satu tetangga dengan mata berkaca-kaca. Rini memang pendiam, tapi nggak pernah terlihat jahat. Lastri juga orangnya baik sekali. Semua kenangan itu kini hanya tinggal cerita. Rumah tempat tragedi itu terjadi dipasangi garis polisi. Jendela-jendela ditutup rapat, dan aroma bahan kimia dari olah TKP masih tercium. Di depan rumah itu, bunga-bunga layu tergeletak, tanda duka dari warga yang kehilangan sosok Sulastri yang mereka cintai. Sejak malam penemuan itu, warga sekitar sulit tidur. Banyak yang mengaku masih terbayang bau menyengat dan suara tangisan Rini malam itu. Sebagian warga bahkan pindah sementara ke rumah saudara karena tak sanggup melewati gang itu. Setiap lihat rumahnya, rasanya merinding, kata seorang pemuda yang tinggal di sebelah rumah Rini. Bahkan hewan peliharaan warga yang biasa bermain di halaman pun kini menjauh, seolah merasakan ketakutan yang sama. Media mulai berdatangan. Mobil-mobil dengan kamera dan mikrofon terparkir di depan gang, membuat suasana semakin ramai namun menambah luka bagi warga. Mereka harus menceritakan kembali kejadian itu berulang kali, meski hati mereka belum siap untuk melupakan. Ibu-ibu di sekitar gang menitikkan air mata saat menyebut nama Sulastri. Dia itu suka bantu orang. Bahkan Rini pun sering dikasih makan sama dia, kata salah satunya sambil mengusap pipi. Cerita tentang kebaikan Sulastri menyebar lebih cepat dari berita kejamnya peristiwa itu. Sementara itu, di rumah keluarga Sulastri, suasana duka masih terasa kuat.
Anak sulungnya hanya bisa menatap kosong ke arah foto ibunya yang kini dipajang dengan lilin kecil di depannya. Ia tak menyangka, kepergian ibunya akan secepat ini dan dengan cara yang begitu mengenaskan. Ibu selalu bilang, berbuat baik itu nggak akan rugi, ucapnya lirih di depan wartawan. Kalimat itu membuat siapapun yang mendengarnya terdiam. Rini sendiri kini menjadi pusat perhatian di media sosial. Namanya trending di berbagai platform, dengan beragam reaksi dari warganet. Ada yang marah, ada yang menyalahkan kondisi ekonomi, ada juga yang menyoroti lemahnya mental manusia di tengah tekanan hidup. Namun di balik semua komentar itu, ada satu hal yang sama, rasa ngeri. Tidak ada yang menyangka, seseorang yang hidup di antara mereka, yang menyapa dengan sopan setiap pagi, bisa berubah menjadi sosok yang begitu menakutkan hanya dalam satu malam. Hari-hari berikutnya, rumah itu dijaga aparat. Setiap orang yang lewat menundukkan kepala. Beberapa warga memasang doa di musola kecil dekat gang, berharap ketenangan kembali datang. Namun, bayangan kejadian itu masih sulit dihapus. Bagi mereka, bau itu, jeritan itu, dan gambar dari dapur Rini akan terus teringat selamanya. Di tengah suasana duka itu, banyak yang mulai merenung. Mereka sadar, tekanan hidup dan kesepian bisa membuat seseorang kehilangan arah. Tak semua orang yang terlihat tenang di luar, benar-benar baik-baik saja di dalam. Dan dari situlah muncul rasa takut baru, bukan hanya pada tragedi itu, tapi pada kenyataan bahwa setiap orang bisa menyimpan luka yang tak pernah terlihat. Malam itu, kampung kembali gelap. Lampu-lampu rumah masih menyala sampai larut, bukan karena takut pada kegelapan, tapi karena takut pada bayangan sendiri. Rumah Rini tetap sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Di udara yang dingin, keheningan itu seolah berbisik, mengingatkan setiap orang bahwa kejahatan paling mengerikan kadang lahir dari hati yang lama menanggung sepi dan putus asa. Malam itu di kantor polisi, Rini duduk seorang diri di ruang pemeriksaan. Lampu di atas kepalanya berayun pelan, memantulkan bayangan wajahnya yang pucat dan kusut. Sejak dibawa dari rumahnya, ia belum berbicara banyak. Matanya bengkak karena tangis, dan tangannya terus menggenggam ujung bajunya yang lusuh. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi alasan, hanya keheningan dan penyesalan yang datang terlambat. Petugas yang memeriksanya berusaha bersikap tenang. "Kenapa kamu lakukan itu, Bu?" tanya mereka dengan nada lembut. Rini tidak langsung menjawab. Air matanya menetes perlahan ke meja kayu. Saya cuma marah, Pak. Saya capek. Hidup saya berat. Tapi saya nggak berniat sejauh itu," ucapnya dengan suara bergetar. Kalimat itu menggantung di udara, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Dalam beberapa hari di tahanan, Rini disebut sering menangis tanpa suara. Ia jarang makan, jarang tidur, dan kadang berbicara sendiri sambil menatap dinding kosong. Petugas jaga yang melihatnya hanya bisa menggeleng pelan. "Dia seperti orang yang kehilangan arah," kata salah satu dari mereka. Beberapa kali, Rini meminta maaf berulang kali, bukan hanya kepada keluarga korban, tapi juga kepada dirinya sendiri. "Saya menyesal, tapi semua sudah terlambat," katanya dengan nada yang nyaris tak terdengar. Sementara itu, di luar sana, Solo masih dirundung duka. Warga belum bisa benar-benar tenang. Meski garis polisi sudah dilepas, tak ada yang berani mendekati rumah Rini. Beberapa anak kecil bahkan menolak melewati gang itu ketika pulang sekolah. Rumah itu kini dibiarkan kosong, cat dindingnya mulai terkelupas, dan jendela kayunya tertutup rapat seolah menyembunyikan semua kenangan buruk yang pernah terjadi di dalamnya. Namun dari semua hal yang tersisa, ada satu yang paling membekas, dapur tempat tragedi itu bermula. Bagi warga, dapur itu bukan lagi tempat memasak, tapi tempat di mana kemanusiaan seolah terhapus oleh keputusasaan. Banyak orang yang lewat di depan rumah itu berhenti sejenak, berdoa dalam hati, agar peristiwa seperti ini tak pernah terulang lagi. Rini kini menunggu proses hukumnya. Ia tahu,
Tak ada satupun alasan yang bisa membuat orang memaafkannya begitu saja. Tapi di balik tatapan kosongnya, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, kesadaran. Ia mulai memahami bahwa setiap keputusan yang lahir dari amarah bisa menghancurkan segalanya. Bahwa hidup, betapapun beratnya, tak seharusnya diakhiri dengan kekejaman. Dalam salah satu sesi pemeriksaan, Rini sempat berkata lirih, "Kalau waktu bisa diputar, saya ingin keluar rumah hari itu, pergi ke masjid, bukan ke dapur. Tapi saya sudah memilih jalan yang salah." Kalimat itu membuat petugas yang mendengar ikut terdiam. Karena sesungguhnya, kejahatan terbesar bukan hanya pada perbuatannya, tapi pada momen ketika seseorang memilih untuk berhenti berpikir sebelum bertindak. Beberapa minggu kemudian, kasus ini resmi diserahkan ke pengadilan. Warga menghadiri sidang dengan perasaan campur aduk, antara marah, kasihan, dan tak percaya. Di ruang sidang yang dingin, Rini menunduk sepanjang proses. Ketika hakim membacakan tuntutan, air matanya jatuh tanpa henti. Ia tidak melawan, tidak membantah, hanya menerima dengan wajah yang pasrah. Semua sudah berakhir. Kini, di balik jeruji besi, Rini menjalani hari-harinya dengan diam. Ia mulai belajar salat, membaca doa, dan menulis surat-surat kecil yang tak pernah dikirim. Di dalam hati, ia tahu, tidak ada yang bisa menghapus kesalahannya. Tapi setiap malam, ia tetap berdoa agar keluarga Sulastri diberi ketenangan, dan agar dirinya diberi kesempatan terakhir untuk menebus dosa dengan penyesalan yang tak pernah berhenti. Di luar sana, kehidupan perlahan kembali berjalan. Namun bagi warga kampung kecil itu, kisah ini akan selalu menjadi pengingat, bahwa dalam hidup, kesabaran seringkali adalah garis tipis yang memisahkan manusia dari kehancuran. Dan bagi Rini, garis itu sudah terlewati, hanya meninggalkan penyesalan yang datang terlalu terlambat.